Nunggu yang masuk nih. Ini udah mulai. Bagi teman-teman yang sudah masuk, salam rahayu bagi kita semuanya. Ini kita akan segera mulai. Untuk yang punya pertanyaan nanti bisa diajukan di sini. Ini kita dalam kebersamaan merayakan Halloween. Nunggu dulu biar banyak. Wah, ini ada siapa ini? Oke semuanya, salam rahayu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampaknya sudah lumayan banyak. Malam Mas Rizky. Selamat malam Om Hao. Ya, Selamat malam teman-teman Elezon semua, sama Om Hao ya. dari Tanah Jawa. Ya, pada malam ini kita akan kesetanan bareng LA Zone. Dan untuk teman-teman jangan lupa follow akun @lazone.id. Ya. Dalam rangka merayakan Halloween ini kami ke Jakarta ya. Betul. Kalau biasa di Jogja, kali ini kita merayakan Halloween di Jakarta atas undangan Elezon. Ya, dan kesempatan ini nanti kita akan coba membahas itu tentang 7 sosok makhluk astral yang selama ini berdampingan dengan kehidupan kita. Dan nama-nama ini tentunya tidak asing bagi teman-teman yang ada di sini. Ya, dan kita nanti akan coba berinteraksi dan saya akan menjadi mediumisasi, akan menjadi mediasi, di mana Mas Rizky nanti akan bertanya-tanya. Dan untuk teman-teman semua disimak ya, nanti bisa bertanya-tanya yang ditanyakan apa. Jadi ada 7 sosok itu mewakili tentang sifat-sifat negatif itu yang ada di manusia. Ya. Salah satunya adalah pocong, itu amaran. Ya. Kemudian ada genderuwo, itu nafsu. Lalu ada ini apakah jenglot atau betoro karang nanti yang akan datang itu. Kemudian ada berkaitan dengan babi ngepet juga. Kalau babi ngepet itu berarti Sama. Ya. Kemudian ada bebek gombel seperti kaos yang saya pakai sini. Itu apa ya? Itu sama ini babi ngepet. Ya. Saya iri hati yang masuk. Kemudian ada seperti sosok-sosok lain, seperti salah satunya kuntilanak, itu dendam. Dan biasanya kalau kuntilanak merah itu nanti yang mewakili sifat dendam. Oke. Ya. Kemudian ada buto hijau juga, itu berkaitan dengan nafsu keduniawian, tentunya seperti serakah dan macam-macam itu. Dan akan banyak beberapa nanti yang akan coba kita mediumisasi. Oke. Untuk teman-teman nanti disimak ya, dan di kesetanan ini juga nanti ada paket merinding. apa tuh paket merinding? Ya, nanti bisa disimak, bisa diikutin nanti di akun @lazone.id. Apakah itu nanti semoga teman-teman yang hadir dalam kesempatan kali ini yang mengikuti live IG kita beruntung mendapatkan salah satu dari 7 paket merinding tersebut. Jadi kita akan mengorek sedikit informasi Om dari 7 sosok tersebut, yang tentunya informasi tersebut pasti kita juga akan memberikan apa dalam tanda itu mungkin moral of story gitu Om. Iya. Jadi di balik sosok yang menyeramkan itu tentunya ada apa? Karena memang ini mewakili 7 nafsu, 7 hal buruk, tapi terkadang 7 hal buruk itu juga bisa memberikan kebaikan dan kita bisa belajar dari sifat-sifat itu untuk mengendalikan, untuk menghindari, ataupun untuk mengubur dalam-dalam seperti itu. Karena sosok-sosok ini tentunya adalah satu entitas astral yang tidak berbentuk ataupun berbentuk
masuk, dan ketika akan bersatu ataupun menyerap energi-energi negatif itu akan dimanifestasikan menjadi sosok yang nyata atau yang sering kita temui, baik ketemu secara langsung, melihat, ataupun bisa masuk ke alam bawah sadar. Oke, ini mungkin dari sisi metafisika sudah seramai apa nih Om? Mas Rizky ngerasainnya gimana? Yang pasti merasakan sudah dikelilingi, tapi aku nggak tahu apa aja kan Om Hao yang tahu, karena kita juga lengkap dengan ini nih Om. Ya, ini setidaknya nanti ketika mereka datang itu karena ini sifatnya diundang, jadi kami nanti memberikan seperti merchandise ataupun oleh-oleh. Jadi ketika dari sini nanti bisa pulang. Sudah seberapa ramai? Mari boleh kita cek seberapa ramai. Oke, ya. Kita sudah mau habis lupanya. Ya, ini Tidak apa-apa, Pak. Ya, ini karena untuk bionya itu kita nunggu mau selesai, mau habis dulu, baru ini mereka sudah mulai. Jadi saya sudah merasa pusing ini. Paling pertama yang sudah ready. Udah waiting list dong. Ya, untuk teman-teman semua nanti disiapkan pertanyaan karena setelah saya mediumisasi nanti tentunya akan ditanya oleh Mas Rizky apakah itu, terus nanti kita ulas setiap satu sosok yang datang. Setelah itu ada satu pertanyaan yang nanti bisa kita baca, kemudian bisa kita jawab. Ya, itu kurang lebih dibantu teman-teman yang mungkin nanti jadi admin sementara untuk membantu pertanyaan apa yang sudah masuk. Ini juga Om, untuk just info untuk para penonton mungkin yang mungkin agak sensitif ya Om. Iya. Karena mungkin bisa merasakan juga siap-siapin air putih mungkin Om. Iya. Buat menetralisir para penonton. Iya, nanti untuk teman-teman disiapkan di rumah air putih kalaupun memiliki satu rasa sensitif, dan ini tentunya saya membuka untuk akses ataupun visa itu terbuka lebar. Jadi ini acaranya langsung sehingga bisa diakses dimanapun dan melalui kamera ataupun melalui gelombang elektronik itu semuanya bisa terpancar. Aku juga udah. Oke, teman-teman Amazon semua nih seperti udah masuk. Ini entitas pocong sepertinya. Selamat malam. Selamat malam, kami tidak berniat mengganggu, kami hanya ingin mencari sedikit informasi untuk kita share bersama teman-teman Amazon. Boleh tahu namanya? Tardi. Berasal dari mana? Tardi. Dari Karawang. Kamu jauh-jauh ke sini apakah merasa terundang atau oh, anak kamu ada yang di sini? Tanah kamu ada yang di sini? Sudah maaf, sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Tahun. Oke, ini entitas pocong bernama Tardi dari Karawang. Dia berada di sini karena dia bilang tanahnya ada di sekitaran sini. Boleh tahu penyebab kamu meninggal? Boleh tahu kenapa kamu meninggal, Tardi? Ini udah sedikit berubah. Apakah ini masih dengan Tardi? Oke, Tardi, kenapa kamu meninggal? Kamu entitas pocong ini meninggal karena gantung diri. Apa yang menyebabkan kamu mengakhiri hidup kamu? Apakah sakit medis atau orang lain yang menyebabkan kamu sakit? Dikirimi orang?
sosok pocong ini meninggal karena bunuh diri dan dia putus asa karena sakitnya yang tidak kunjung sembuh. Dan dia juga tadi menyebutkan sakit dia bukan karena medis tapi lebih karena dikirimi oleh orang lain. Tanah kamu kenapa? Oke. Tanahnya dimanfaatkan oleh orang lain untuk Oke, sosok Takdim dia berkata tanah dia dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan duniawi dan dia merasa tidak rela karena tanahnya dimanfaatkan. Oke, Tardi. Ada sedikit pesan buat teman-teman LSM. Oke. Entitas pocong ini memberikan pesan juga buat teman-teman dan juga umat manusia. Jangan pernah bermain-main terhadap hal-hal tersebut karena akan ada balasannya juga. Oke. Entitas ini meminta didoakan. Oke. Biar saya bacakan Al-Fatihah dan dalam hati. Tadi sudah saya doakan. Apakah ada lagi yang ingin dikatakan, disampaikan? Aman? Ini udah home beneran? Iya. Oke Om. Sosok pocong barusan masuk meninggal karena bunuh diri. Itu juga bunuh dirinya karena dia putus asa karena penyakit yang disebabkan oleh kiriman seseorang tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia yang menyudahi hidupnya. Iya, dan ironisnya ya di sini yang tadi saya pilih jadi berbeda dengan kemarin. Itu ada apa? Tanah di makamnya itu dimanfaatkan, diambil. Ini disebut dengan guna-guna atau teluh tanah kuburan, yang mana membuat teman-teman membuat satu tempat usaha yang ada di sekitar daerah sini itu jadi tutup, dan tempat ini sampai sekarang nggak bisa ditempati karena membuatnya itu seolah-olah tempat itu sesepi kuburan. Berarti memang yang diincar bukan usahanya, justru tempatnya yang diserang. Iya, karena memang ada satu persaingan yang ketat. Kemudian ada yang menaburkan, dan ini memang diambilnya dari barat. Tadi dari Kerawang tadi. Iya, diambil dari sana, kemudian ditaburkan. Dan saya tadi sempat searching ketika saya mencoba untuk keluar, itu saya mencoba untuk berputar. Itu memang tempat ini tuh singgup dan banyak sosok-sosok pocong itu berjejer-jejer. Oke, Om. Aku nanya sedikit, Om. Iya. Atas alasan apa akhirnya tanahnya entitas barusan yang diambil gitu? Apakah ada kriteria tertentu untuk mengambil? Iya, tentunya ada satu kriteria ketika pertama orang ini meninggalnya tidak wajar. Kebanyakan itu bunuh diri gitu. Dan tidak sembarangan, apalagi pas hari-hari Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Tapi tadi dia pun bilang dia seperti tidak ikhlas tanahnya digunakan gitu. Iya, karena diusik gitu. Termasuk ada beberapa tadi, ini saya batasi untuk satu, jadi ada beberapa yang tali pocongnya yang diambil dan anggota itu juga. Jadi Om, sedikit lagi nih. Dia bilang marah karena tanahnya dimanfaatkan, dan dia juga menjelaskan dia meninggal karena bunuh diri.
diri karena penyakit yang dikirimin orang. Iya. Sekarang apakah ada alasan semacam mungkin dia tidak ikhlas dari kerjaan orang, makanya dia berkeliaran atau penasaran kita bilangnya, atau memang karena pure tanah diri manfaatkan gitu? Dua-duanya sih banyak. Jadi ketika meninggal ya, ini kan berkaitan dengan marah ya, marah gitu. Jadi membawa bekas-bekas itu dari kehidupannya dulu sebagai residual memory dan energi yang masuk, dan amarah inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat suatu tempat, suatu lokasi itu jadi panas. Ketika orang masuk situ nggak kerasa udaranya benar-benar panas. Seperti itu. Kita lanjut berikutnya. Oke, ada lewat ya. Tadi ini yang kemarin. Selamat malam. Dengan siapa namanya? Oke, ini adalah, tadi dia menyebutkan namanya adalah Seruni, sosok kuntilanak, betul? Seruni, kamu berasal dari mana? Sudah berapa lama kamu menempati rumah ini kemarin? Oke, ini adalah sosok kuntilanak yang masuk, dan dia udah nggak mau, mereka juga di sini. Ini adalah sosok Seruni, dia adalah penunggu dari tempat ini. Dia sudah lama. Apakah kamu berada di sini sebelum rumah ini dibangun atau setelah rumah ini dibangun? Seruni. Kita tidak bermaksud mengganggu, jadi tolong jangan mengganggu juga teman-teman yang di sini. Seruni, ya, tapi jangan mengganggu, tapi jangan merugikan teman-teman kita yang ada di sini. Seruni meninggal kenapa? Seruni meninggal kenapa? Oke, ini udah lain lagi yang masuk. Dengan siapa? Darmi. Dari mana Darmi? Apakah kamu berasal dari sini? Tidak. Darmi. Kamu dari mana? Dari sini atau kamu merasa terundang? Kamu dari seberang. Oke, ini adalah sosok Darmi. Dia bilang dia berasal dari seberang tempat ini. Darmi. Tujuan kami hanya ingin mengambil informasi untuk bercerita dengan teman-teman. Boleh ceritakan sedikit informasi. Boleh ceritakan sedikit informasi buat kita. Tidaklah boleh. Darmi, kamu mau bercerita atau tidak? Darmi, kalau kamu nggak mau cerita, keluar. Tidak ada. Kenapa kamu meninggal? Kita cuma
sosok Darmi ini bilang dia dibunuh oleh pacarnya. Darmi. Tidak. Bagaimanapun ini tubuh ini milik kawan saya. Tolong terlalu jauh. Karena ini nggak susah, nggak bisa diajak ngomong yang ini. Keluar aja. Ada menstruasi nggak? Enggak. Yang mau deket siapa? Hah? Aku. Bener Dari apa? ditunjuk Dari tadi. apa? Nggak tahu. Aku juga deket. Bisa kapanan ini harusnya. Iya, sama. Dari kantor. Kenapa? Dari pertama jangan ke kantor. Aku juga. 5 hari. Enggak gitu kan? Oh enggak. Om, Siapa? nih yang tadi susah diajak ngomong. Lapar dia mas. Dua sosok. Yang terakhir Darmi ini benar-benar Dengan anak merah mas. agak susah banget diajak ngomong. Yang pertama itu tadi masak, yang kedua itu masak. Jadi yang pertama itu masuk, terus langsung dicabut aja sama dia. Oh, yang pertama adalah Seruni. Itu Dia harus penunggu. aja. Iya. Dia memang dia bilang dari sebelah. Ini yang kemarin kamu ceritain bukan yang dia datang telat. Dengan siapa ini? Nah, kopi! Ini. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Kamu siapa? Kenapa kamu datang? Kamu merasa terundang? Oke. Kamu merasa terundang? Kami butuh informasi untuk kamu ceritakan. Siapa yang menyediakan kopi? Kawan saya. Kenapa tidak darah? Tidak ada darah. Akulah yang kalian ketahui. Kamu sosok Yang ada di tempat-tempat penyimpanan uang. apakah tugas kamu hanya Saya jelas mengamankan di situ, tetapi saya diberikan tidak seperti di sini. Hati-hati. sudah berapa lama kamu menjaga uang? Apa kamu dari wilayah sini? Hmm. Apakah ada yang ada tuan? Hmm. Saya hanya mau menanyakan beberapa informasi yang mungkin bisa teman-teman saya tahu manfaatnya dari sosok Anda. Apa yang mau Anda bagikan ke teman-teman saya dan umat manusia? Tidak ada. Saya hanya ingin menanyakan informasi. Jika kamu masuk terus silakan bercerita, jika tidak mau bercerita silakan keluar. Apa yang kamu mau tanya? Malam ini saya hanya ingin menanyakan informasi yang bisa kita bagikan ke teman-teman kita dan juga umat manusia. Jadi
parsial. Dia bercerita, ini adalah sosok jenglot yang dia biasanya mengamankan uang agar uang tersebut tidak diambil entitas lain seperti tuyul. Apa kau punya nama biar bisa saya panggil? Sudah berapa lama kamu dipelihara oleh tuanmu? Ya mas, habis saya Oke. Sosok ini lapar, ini adalah sosok jenglot. Dia bilang tidak, tidak, tidak. kamu saya. Tidak bisa. Dia adalah sosok jenglot. Tadi dia bilang, dan dia bilang 40 hari sekali dia biasa dikasih darah. Dia ini sekarang kelaparan, oke? Udah, om, silakan keluar. Silakan keluar. Sudah selesai saya menanya informasi. Silakan keluar. Boleh minta minum? Om, ayo. Bentar ya, ini membahas dulu ya. Apa yang minta beri? Om. Kuat banget, Om. Yang mana? Barusan. Ini kan baru masuk yang ketiga ya. Semakin kesini semakin levelnya naik. Om. Iya. Tadi dia bilang Tadi ini apa? Setelah penjelasan apa? jenglot. Dia bilang dia ngamanin uang. Biasanya ada di mesin ya, Om. Iya. ATM. Atau Diperbankan sih sebenarnya pusatnya. oke. Enggak sih, perbankan itu. Iya, perbankan. Capek. Dia sudah lama seperti ini, Om. Dia bilang. Yang aku mau tanya sebenarnya ini aku nggak tahu apakah Om mendapat sedikit informasi dari entitas barusan. Dia bilang udah lama. Berapa lama, Om? Udah 10-an tahun ya, Mas. Saya lihat jadi ada apa ya? Ada seperti mesin-mesin yang kita kenal itu ada segel. Jadi sebenarnya ketika ada pertanyaan kenapa mesin ATM itu tidak bisa diambil uangnya, itu tuyul ya maksudnya. Pertama memang ketika mesin di dalamnya itu terikat, itu tidak bisa diambil. Jadi ada yang klik. Oh, Terus kalau ada sosok entitas gaib ataupun astral yang ada di situ jelas membantu. Jadi memproteksi itu seperti apa gitu Mas. tapi kalau kayak gitu berarti satu mesin satu atau maksudnya gini? Ini mungkin pada umumnya gitu. Kayak let's say ATM center gitu kan banyak. Iya, iya. Apakah satu mesin satu yang jaga atau biasanya itu memang per wilayah gitu? Tidak. Jadi satu bank itu pasti punya. Per bank. Ya. Dan dalam tataran kalau ini tadi masih levelnya jenglot ya. Ada beberapa tataran itu yang sudah diisi BK atau Betoro Karang. Iya, bentuknya jadi kalau saya ini kan tadi sempat saya mencoba untuk diri saya itu karena saya memaksakan dia untuk bercerita. Jadi yang apa yang saya dapatkan sebenarnya dulu ada orang yang belajar ilmu hitam karang ya maksudnya. Tapi ketika tidak bisa menyelesaikan ilmu itu, orang ini kemudian akan mengalami satu kutukan. Badannya ini akan tetap awet seperti mumi dan dia akan mengecil dengan sendirinya. Gitu. Itu berarti yang tertinggal itu ilmunya atau memang jasadnya yang muncul gitu? Ilmunya. Jadi yang diambil itu ilmunya terus bentuk ya kayak boneka Barbie itu hanya media yang dipakai. Om, banyak lah mungkin ya orang yang memelihara jenglot. Apakah memang mereka mau ilmunya atau mau kekuatannya untuk menjaga gitu? Yang diambil sebenarnya kekuatannya,
Tetapi tentunya di sini perlu satu casing ataupun tempat untuk kayak naruhnya bersemayamnya gitu. Dan mereka jelas kalau dipekerjakan di sini pasti minta satu tumbal. Dimana perlu kita ketahui dulu kan harus pakai daratan gini-gini. Dan tadi sebenarnya saya masukkan hanya untuk jadi secepatnya dan saya mendapatkan informasi karena takutnya kemarin ketika kita akan memberikan satu sesajian ya, itu tidak boleh ada unsur hewani, misal ayam ataupun ada sesuatu darah ataupun telur, itu tidak usah karena tidak melunjak. Nanti takutnya setelah kita dari sini dulu mas, yang kita khawatir teman-teman itu nanti setelah acara ini. Oke, teks ya. Udah mau masuk. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin bagaimana? Halo. Iya. Selamat malam. Dengan siapa? Kamu dari mana? Dari daerah sini atau merasa terundang dari jauh untuk datang ke sini? Kenapa? Oke, ini adalah sosok. Ini adalah sosok babi ngepet. Iya. Boleh tolong. Kami hanya ingin menanyakan beberapa informasi. Apa yang kamu dapatkan dari manusia yang mempekerjakan kamu? Oke. Ini adalah sosok babi ngepet. Dia bilang dia tuh udah ngikutin dari tadi sore, ternyata udah ngikutin saya sama Om Hao. Dan pengakuan dia adalah dia dipelihara oleh orang untuk dimanfaatkan, memperkaya dirinya. Apakah kamu sudah lama? Oke, sebenarnya kami hanya ingin menanyakan informasi. Apa itu? Cepat. Sudah berapa lama seperti ini? Dan apa? Di mana? Oke. Ini dia berasal dari suatu daerah dekat pantai. Apakah kamu berasal dari selatan Pulau Jawa? Apa yang membuat kamu jauh-jauh datang sini? Dia bilang manusia itu tamak sifatnya dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang mereka dapat. Boleh saya meminta, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman. Ini hati-hati belinya ya nanti ya. Dia bilang jangan pernah sekali-kali membuat perjanjian dengan setan atau jin untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini makan apa? Ada lagi yang mau kamu sampaikan atau bisa kamu sampaikan? Oke, barusan sosok babi ngepet ini bilang bahwa
mereka sosok siluman pada dasarnya akan memanfaatkan manusia yang membuat perjanjian dengan siluman atau jin selama hidupnya, justru akan dimanfaatkan setelah mereka meninggal. Beli. Hati-hati ada yang berdarah. Ini darah. Tadi ya. Gemes ya, lama-lama ya. Maaf ya. Oke, mungkin ini kan keempat nih. Masih ada 3 step. Om, makin kesini makin berat. Terus mungkin ada pertanyaan sembari kita ngobrol, Mas. Om, babi ngepet itu pada dasarnya siluman kan? Sebenarnya mereka itu ada di suatu tempat, memiliki satu habitatnya sendiri. Namun jangan dibayangkan kayak ada lilin, ada tampal, kemudian uang itu jatuh, tidak. Jadi biasanya dipakai untuk aura pengasihan atau rezeki. Jadi ini sebenarnya tadi sempat bohong. Babi ngepet itu sebenarnya gini loh, misal Mas Rizky mau cari babi ngepet, paranormalnya nih Mas. Kalau di klasik dulu, itu dengan mantra tertentu, dengan laku puasa tertentu, malam-malam tertentu, jadi-jadian jelma. Oh, Terus uangnya nggak terus datang, itu enggak. Jadi kita mencari kayak seperti apa ya, jalan rezeki itu nanti misal kayak Mas Rizky buka usaha, buka apa laris, pesugihan juga maksudnya. Tapi memang kita kemudian harus jadi budaknya siluman babi. Jadi itu tadi ada rantainya Mas, kalau katakan dia ini keluar karena ada rantai babi. Kalau ini babinya bukan yang konsumsi, bukan, tapi lebih ke celeng atau orang Jawa Barat sebutnya bagong. Jadi yang hitam, jadi lebih kecil bentuknya. Terus mangganas apa dimakan, tapi yang dimakan itu biasanya nanti kalau punya keturunan anaknya itu yang dia. oh justru berarti manusia juga yang diambil kan? Ya. Karena pas waktu kayak kita pengajuan gitu, terus nanti ditanyain syarat. Misalkan ini yang mau jadi siapa, nanti yang mau buat jaminan, jangan datang. Itu bisa dimasukkan, harus kayak merubah tubuh gitu. Jadi yang kehilangan tuh enggak terus uang kehilangan, enggak. Namun ini juga sifatnya adalah astral atau gaib. Jadi tidak berbentuk seperti babi yang kita lihat. Itu jadi ya, kalau yang ini tadi itu separuh manusia tapi kepalanya babi. Berarti ada pada awalnya ini yang di atas manusia juga. Iya, jadi separuh. Jadi misalkan si A ini nyari gitu, kepalanya ganti. Jadi mas segini itu celeng atau bagong, tapi badannya manusia biasa. Jadi masih bisa berdiri, tapi ketika mau mewujudkan menjadi itu akan bentuk benar-benar seperti bagong atau celeng. Gini Om, tadi tuh dia bilang kalian manusia yang membuat perjanjian dengan siluman atau dengan Dapat dengan apa itu nanti? dengan babi gitu. Dia bilang akan menjadi anak buah. Ya, Berarti apakah dia meninggal lalu memang mungkin tersebut korinnya akan diambil atau? ya jadi nanti setelah orang ini pas titi wancinya ya atau pas wayai gitu akan diambil. Jadi akan menjadi budak secara korinnya itu di alam sana. Nah ini tadi itu yang sudah jadi budak, Mas. Oh dia justru barusan budak. Iya, karena ada rantai. Jadi bentuknya kayak gini loh, kasih sosok silumannya itu kayak bawa tali gitu, terus rantai gitu, terus pada jadi kayak babi gitu, Mas.
tapi badannya manusia, maaf ya, manusia telanjang gitu, kepalanya babi, jadi kayak budaknya yang ditarik-tarik gitu. Dan, makanya ketika dia dicana dari mana ya saya ini, tapi sudah menjadi entitas astral. Itu tadi budaknya, bosnya berarti bentuknya apa? Bentuknya siluman babi, jadi kayak raja babi. Oh, gitu. Dimana ini memang berasal ya dari daerah Jakarta ke barat sana, maksudnya dekat satu perbatasan lah, tengah sama barat, selatan. Berarti yang raja babi itu pada awalnya bukan manusia, memang pure. Iya. Jadi datang misal ke satu hutan, di hutan itu ada kerajaan siluman babi di situ. Kekuatan atau entitasnya kemudian ditarik, tentunya dengan bantuan paranormal, dan di sini ada niat jahat ya, dimasukkan. Jadi setiap malam tertentu, hari tertentu, ibaratnya kan disuruh ngepet gitu, itu mengambil rezeki orang sebenarnya. Jadi ini masuk ke dalam ranah pesugihan juga, tetapi melibatkan memang satu individu ataupun kemauan orang itu untuk menyerupakan diri dengan bantuan itu. Jadi kita narikin rezeki untuk dimasukkan ke rezeki kita. Oke, Om, ini mungkin teman-teman Elezon juga penasaran ya, Om ya. Tadi Om Hao juga menjelaskan perjanjiannya adalah siapa yang mau ditumbalkan. Berarti memang dia meminta hanya tumbal. Apakah ada acara 40 harian yang harus disediakan sesuatu gitu? Ada. Jadi memang sebenarnya gini ya, ketika yang datang ke sini itu pada lapar. Ini perlu direview tuh. Bunganya boleh bunganya nanti direview habis ini. Terus sama minta dupa lagi, nanti dinyalakan. Soalnya pasti pada minta makan. Ya, tenang dulu. Tak waktu ya untuk kita ini dulu. Ini ada pertanyaan? Iya, mungkin teman-teman Ini kan Elezon coba mau bertanya. Tapi ya doubling ya. Iya, jadi aku takut kamu main turun-turun bawah gini tangan kamu nanti. Jadi tempat perih sih. Enggak tahu. Soalnya tadi kan ada beberapa yang minta darah, jadi mereka kan kerjasama gitu loh. Ini apa? Dalam rangka Halloween ala-ala Indonesia bener kayak gini. Oh, langsung Kalau bisa. Ini bariknya agak santai loh, paling di sana pojok. Dulu sama Wiwi sekalian yang sebelah sini. Selamat malam. Dengan boleh tahu entitas apa yang masuk ke dalam tubuh? Kami menyediakan bunga dan dupa. Boleh tahu entitas apa yang masuk? Oke, mungkin sedikit informasi. Ya, kemarin sebelum hari ini adalah saya dan Om Hao sempat bermain ke tempat ini, dan sebenarnya kemarin sudah sempat bertemu dengan sosok ini. Ini adalah sosok Gendruwo. Dia tempatnya di pojokan dari halaman ini, dan ada dupa. Bahkan dia adalah penunggu dari sekitaran pojok halaman rumah ini, dan dia bilang cepat, takut dimakan, biarin asap aja.
bilang dia suka di tempat ini karena kebetulan di tempat ini banyak wanita, dan dia bilang dia suka ngintitin. Karena pada mungkin sahabat teman-teman Elizon tahu genderuwo itu memiliki sifat nafsu, jadi dia memang iseng ke kaum perempuan manusia. Saya cuma mau menanyakan, sudah berapa lama kamu di sini? Sebelum ini dibangun, kamu sudah di sini. Sebelum tempat ini dibangun, siapa yang kamu lampiaskan sebagai pemuas nafsu kamu? Oke. Dia bilang dia suka menggoda untuk perempuan yang pakaiannya terbuka atau semacamnya. Saya mau nanya, apa pesan dari kamu? Tidak perlu. Apa pesan dari kamu untuk mungkin teman-teman dari kaum manusia jika kamu ingin menyampaikan sesuatu? Oke, dia bilang, dia berpesan, mungkin ini lebih ke dia bilang untuk jaga aurat, karena selain dia, pada dasarnya manusia pun memiliki sifat yang sama, yang memiliki nafsu besar. Jadi dia bilang pesan untuk para suami yang memiliki istri untuk selalu dijaga, karena dia terkadang bisa saja menyerupai sosok suaminya untuk menggauli istri kita. Jadi secara tidak langsung mungkin sang istri tidak tahu kalau yang bersetubuh dengan dia adalah sebenarnya sosok genderuwo. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Tidak. Kamu datang sendiri? Kau pulang sendiri? Tidak. Saya butuh tumbuh kawan saya, tolong tinggal. Jika kamu tidak tahu kan? Ini bahaya deh, lampunya bisa dinaikin nggak? Bahaya itu kita sepi. Kamera mau itu belum sana. Oke. Ternyata sosok genderuwo barusan Om Haum meminta untuk disediakan kopi besok, karena ini adalah kerajaan genderuwo di sini. Bukan, ini pohon nangka. Ini dengan sosok siapa? Boleh tahu? Oke. Ini adalah sosok kalung wewe. Pos. Iya. Kami hanya ingin menanyakan informasi yang bisa kamu sampaikan ke kami. Sudah berapa lama kamu di sini? Kenapa kau mengganggu? Kalau ngomong tidak bisa, ini tidak boleh. Kita dari rumah. Apa kamu ada pesan? Hei, apa
Apakah kamu ingin bercerita? Jika kamu tidak ingin bercerita, silakan. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Ya. Oke. Simpelnya adalah dia bilang, tolong iri dengan apa? Kenapa kamu dengan manusia? Aku dengan yang berbeda. Apa yang kamu berikan dari manusia? Oke, entitas ini menjelaskan dia punya sifat iri terhadap manusia, karena dia bilang pada dasarnya manusia bisa segalanya, dan dia sangat suka dengan aura dan aroma anak kecil. Oke, jika manusia memiliki sifat iri, dia akan meniupkan kuping untuk melakukan hal yang sama. Jadi dia akan memanfaatkan rasa iri dari manusia tersebut. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Jika tidak, kamu boleh. Apakah itu yang membuat kamu senang dan lebih ke sini? Oke, entitas ini barusan mengatakan bahwa dulu di daerah sini banyak sekali anak kecil yang dibuang, dan dia mengambil anak-anak yang dibuang tersebut untuk dijadikan anak. Dan ia menyembunyikan anak-anak tersebut di balik dadanya. Apa yang kamu lakukan ke anak-anak tersebut? Lalu, apa kamu yang melihara atau kamu? Kenapa? Oke, pada dasarnya dia memang suka anak kecil, jadi dia menculik, lalu hanya ngajaknya bermain. Udah aman nih, udah dari pas. Oh, mau di sana tuh? Di mana? Kita ini hari. Om. Hah? Mas semua ya? Pak Om. Nanya sambil kan. Lighting. Pada dasarnya apakah sosok WW? Ini kita bahas dulu ya, belum satu terakhir. Siapa kan dia? Di terakhir. Lebih mengerikan. Om. Sosok WW itu bisa dibilang satu keluarga dengan sosok genderuwo. Sebenarnya di sini itu ada dua perbedaan. WW yang tercipta itu ketika ada seorang perempuan waktu itu yang meninggal ya dalam kondisi melahirkan. Memang ada satu entitas yang akan menjadi sosok kuntilanak, tapi ada juga ketika ari-arinya itu dan darah itu bercampur, darah ibu sama ari-ari. Itu nanti memang akan terserap oleh satu entitas astral, itu diwujudkan bentuk WW tunggal, tapi lebih bersih gitu, sehingga di hutan ataupun di habitat asli mereka yang ketika dulu ini masih hutan memang banyak air mas, seperti halnya danau. Dan ada ini jadi sering dipakai untuk cuci popok WW. Kolam ini Ya sama yang sana, tapi karena ini sudah dibersihkan, itu jadi berpindah ke yang sana. Itu pemirsa, teman-teman ya guys ya. Oke, Om. Ketentong. Tapi tadi kan kamu bilang pada dasarnya adalah seorang ibu yang meninggal melahirkan dan darahnya tercampur dengan ari-ari.
apakah setiap manusia yang meninggal dengan keadaan demikian pasti akan menjadi wewe? Maksudnya gini, Iya. apa tadi aku sempat nanyain, dia punya rasa iri. Iya. Apa yang diiriin gitu Om, dari manusia? Katanya sih ini ngasuh anak itu juga. Oh, Jadi mereka tidak sempat merasakan itu gitu. oke. Terus yang kedua itu memang ada pasangannya dengan sosok genderuwo. Karena bentuknya sama, berbulu, bermata merah besar, terus maaf ya, kalau darahnya itu gede mengambang. Dan ini biasanya dimasukkan ini loh Mas Rizky. Diumpetin. Jadi jadi pengakuan dia ngumpetin Iya, jadi mungkin teman-teman ya, para teman-teman teman-teman LA Zone yang ada di sini itu sering kita mendengarkan cerita-cerita klasik zaman dulu itu kalau maghrib jangan keluar nanti tidak diculik PW. Dan memang kalau dengar seperti suara ya Mas ya, atau kayak musik-musik entah itu memang musik beneran atau seperti musik perkusi itu nanti joget. Oh, berarti dia memang sama musik juga? Iya, entertain gitu. Kadang nanti terus karena asik ditinggal joget gitu, si anak yang dikempit gitu ya, itu nanti kebuka terus ketemu biasanya. Oh. Kan gede banget tuh Mas. Jadi ini nggak visualisasi. Jadi misalkan ditaruh sini tuh kan joget gini, nanti lupa Jatuh gitu. anaknya itu biasanya kalau kembali ke alam kita nanti linglung terus merasa bisa buka six sense. Oh. Tapi akan ada waktu beberapa hari kayak orang hilang, contohnya hilang di hutan atau hilang di gunung seperti itu. Memang pada awalnya pasti linglung gitu ya, kaget gitu Iya, ya. kaget. Terus dari entitas memang tempatnya itu di pohon apa itu? Nangka di situ. Karena dulu itu memang ada satu pohon bambu dan juga ada pohon buah, tapi bukan nangka. Tapi ketika pembangunannya ini kan sekitar tahun 80, 90 itu ditebas. Tapi entitas itu ada, namun yang paling ramai memang di sana. Di rumah sebelah. Masih sana lagi juga yang banyak pohon kayu Cina. Iya. Om, Ya. tadi Om juga jelasin mereka masih satu keluarga lah. Iya, Mas. Satu family. Iya. Genderuwo terkenal dengan nafsunya terhadap wanita. Apakah Wewe juga punya rasa nafsu atau? Bukan, lebih ke iri hati ya. Oh. Dan kalau yang ada nafsu dengan laki-laki di sini itu lebih ke peri. Sosok peri itu suka yang bersih seperti ini. Oh. Kalau BW tadi suka yang kotor gitu. Tapi memang di sini ada entitas, tapi ya sekedar nonton aja katanya karena banyak laki-laki di sini itu mereka suka sekarang posisinya di sini. Ada duduk tapi yang sebelah sana tadi, makanya ketika saya sebelum mulai itu saya muter dulu. Jadi ngasih tempat duduk lah, tribunnya di sana. Jadi biar nggak kesini, tapi karena kalau ini kan halus banget nih sifatnya, jadi kalaupun mau mediumisasi cukup saya ceritakan saja karena mereka lebih suka nonton kita daripada ikut. Om, ini rada out of context sedikit. Iya. Tadi Om bilang peri nafsunya sama pria-pria gitu. Iya. Ini bukan segerombolan peri nih Om. Iya. Apa sih yang biasanya dijadiin objek bahasan kita gitu? Kalau mungkin tadi kan gua ngintipin, apakah Iya, peri juga ngintipin gitu? Akan cari ketika orang ini ada hasrat yang tidak tersalurkan dan masuk lewat alam bawah sadar, yaitu lewat mimpi, dan terjadilah seperti mimpi basah seperti itu. Dan mereka itu secara look ya itu macam-macam, bahkan ada yang kayak model-model Oriental, Kazakhstan gitu, terus Eropa gitu. Jadi macam-macam lah yang ada di sini, dan itu sebenarnya gambaran ketika orang misal kepikiran orientasinya atau sukanya dengan tipe seperti ini, mereka akan masuk dengan sendiri. Sedikit bahas peri lagi nih Om. Iya. Aku sempat dengar ada fenomena pernikahan antara manusia dengan peri. Iya. Secara logisnya gimana? Apakah peri tersebut jadi manusia atau? Tidak. Jadi yang nikah itu batin, tapi secara lahir tidak. Jadi batinnya harus. Jadi ada ya nggak bisa secara solid, tapi di sini memang nanti ada satu kesepakatan di mana ketika mereka mau menjadi seorang istri gaib itu mungkin akan memberikan jabatan, tahta, harta. Tapi si laki-laki nanti tidak boleh selingkuh. Jadi seolah-olah ini akan tinggal sendiri, tapi sudah punya seorang istri di alam gaib. Apakah punya keturunan? Tidak, itu tidak. Memang Iya. tidak akan. Iya, karena
beda ketika ada kasus misal genderuwo dengan seorang perempuan manusia. Ah, Genderuwo ini akan merubah dirinya menjadi solid dengan sugesti hipnotis ke perempuan itu. oke. Ya. Berarti nanti perempuannya itu Bisa, ambil ya gitu. karena ada beberapa kasus ataupun pernikahan silang Ah, dan melahirkan keturunan itu seperti itu. oke. Om, Ya, tadi Wewe tuh sempat ngomongin anak kecil nih Om. Aku kebetulan punya anak kan. Tadi Iya. dia bilang juga sempat nunjuk-nunjuk aku gitu. Kamu punya anak, kamu punya anak, punya bayi. Apakah dia memang bisa? Tadi dia bilang saya bisa ke rumah kamu gitu. Dengan dia posisi di sini, rumah saya di mana gitu. Apakah dia memang akan berpindah sejauh itu atau apa yang akan dilakukan gitu setelah dia ke sana? Amit-amit ya. iya, iya. Enggak mas, itu nanti insya Allah saya protek itu ancaman aja, gertakan. Ya tadi sempat ke sana tapi kan tadi kan kalau nggak salah dia keluar, saya kejar Oh. 2 kali ini. Iya. Tadi sempat. Saya masih ingat karena sempat 2 kali. setelah naik itu dia keluar kan, saya kan jadi saya tak kejar langsung cepat tak tarik dari sini terus dia masuk lagi, yang di bawah dia tak suruh cerita, kamu udah masuk, tak paksa bercerita. Balik ke genderuwo nih Om. Tadi sempat ngamuk, Kenapa? mengguncang-guncang ini loh. Sorry, ini ada aliran listrik. Ada. Mati. Mati. Oh, saya takutkan itu, saya kan nggak kerasa. Kalau megang ini katanya megang ini kena. Udah setrum. Nyetrum masuk Energi bener listrik. Oh. Sama mau kan dia kan ya brutal ya, maksudnya ngacau, maksudnya contohnya begini, ada bangunan lama yang tidak ditempati itu pasti nanti ambrol, rusak, terus atapnya itu ya energinya mereka itu perusak bangunan karena menyukai tempat-tempat yang kotor, yang lembab, kemudian lama tidak ditempati karena 40 hari tidak ditempati itu makhluk kasar akan mendekat, terus menciptakan, mengkreat tempat itu menjadi rusak. Oh itu udah mau datang satu terakhir. Oke, Jalan Om. dia. Apakah berarti dengan mengusir entitas genderuwo gitu cukup dengan membersihkan atau kayak tadi kan Om bilang pada dasarnya itu dulu pohon buah ditebang, tapi mereka tetap di situ gitu. Apakah mereka tetap di situ karena memang itu rumah mereka atau memang mungkin ya udah emang itu masih kotor aja makanya mereka stay? Ya sebenarnya harus ada laku selamatan di sini ya. Memindahkan itu, dipindahkan di sini itu harus benar-benar semuanya. Jadi ada, memang ini harus pakai satu praktisi ataupun yang paham dengan hal ini, mereka harus seperti direlokasi. Kalaupun tidak, tempat itu harus disegel. Mengingat memang agresif ya seperti ini, walaupun tenang apa berbeda dengan kemarin tuh kan dia tahu ya kapan ini sebenarnya gitu. Event beneran aja. Iya. Jadi di balik itu juga pingin membuat kacau sebenarnya. Tadi ketika nggak ditahan Mas Rizky mungkin ya saya nggak tahu bisa bener karena tenaganya besar banget Mas. Pasti. Kan kalau mau manjat misalkan dia itu kalau kita lihat kan sekarang nih ketika seperti ini tuh tingginya kayak sepohon gitu. Mungkin teman-teman guys ya bisa lihat itu. Mungkin ada yang coba menarik itu di sana. Tapi dari kesemuanya 6 ini tadi itu yang bener-bener pengen masuk ke sana itu Mas, yang merah kuntilanak merah. Karena mau cari bener-bener udah lapar katanya. Dan menitikin yang siapa di sini yang mendekati menstruasi. Tadi dia udah sempat nunjuk Oh ini dia tandain matang ya. Udah matang. Om Ya. satu slot lagi Iya. apa Om? Apa ini kira-kira? Kira-kira apa? Tuh. Oke, teman-teman Elezon, ini sepertinya udah entitas berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Boleh tahu entitas apa yang masuk ke dalam tubuh teman saya? Selamat malam. Boleh tahu entitas apa yang masuk ke dalam tubuh teman saya?
Apa ini? Hei, kami hanya ingin sedikit berkomunikasi dan bertanya-tanya untuk berbagi informasi dengan teman-teman kami, manusia. Boleh tahu nama kamu siapa? Boleh tahu nama kamu siapa? Sudah berapa lama? Apakah kamu dari sini? Sudah berapa? Aku dipelihara. Kamu dipelihara. Sudah berapa lama kamu di sini? Lama sekali. Apa yang Tuhan kamu berikan? Apa yang kamu berikan ke Tuhan kamu dan apa yang kamu berikan? Kekayaan tentunya. Dari mana kamu memberikan kekayaan kepada Tuhanmu? Memuja. Sudah berapa lama kamu dipelihara oleh Tuhanmu? Mari kalian mengundangku. Tidak memberikan apa-apa. Hari ini mengundang lagi. Hati-hati pulang. Tidak. Aku akan mengikuti kalian. Akan menjerumuskan kalian. Akan mengambil kalian. Sudah berapa lama kamu dipelihara oleh Tuhanmu? Dan apa yang Tuhan kamu berikan kepada kamu semasa Dia memelihara kamu? Hanya darah? Dan keturunan. Oke. Ini adalah entitas, sepertinya entitas buto hijau. Pengakuannya adalah dia dipelihara oleh seseorang mungkin yang tinggal di daerah sini, dan biasanya dia diberikan darah, dan juga dia mengatakan biasanya dia akan memanfaatkan keturunan dari tuannya. Tolong tenang. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Cukup katakan tanpa berbuat apa-apa. Apa yang ingin kamu sampaikan ke kami? Apa yang ingin kamu sampaikan ke kami? Bersekutu dengan syaitan. Oke. Ketika kalian masuk akan terjebak selamanya. Oke. Entitas buto hijau ini barusan berkata jangan pernah manusia untuk bersekutu dengan setan, karena mereka akan terus menjerumuskan manusia selamanya. Sekali mereka bersekutu, maka akan terjerumus selamanya. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan ke kami? Apa lagi yang ingin kamu sampaikan? Apa yang bisa kau kasihkan setelah ini? Kami Kalau tidak ada. Kami hanya menyediakan beberapa sajian seperti air kelapa, dupa, dan bunga. Tidak lebih dari itu. Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu lagi? Lihat yang menyesatkan orangnya. Ingat dengan Tuhannya. Oke. Dia berkata dia bisa menyesatkan umat manusia yang tidak dekat dengan Tuhannya. Apalagi pesan yang kau sampaikan ke manusia? Jari manisnya aja terkena. Bacakan aku sih, Mas. Ya, sebutlah kali itu. Apakah ada lagi yang kamu sampaikan? Silakan pergi jika tidak ada. Menyesatkan kalian sampai akhir zaman. Kalian lupa Tuhan. Oke, mungkin dia
mengancam atau mengingatkan untuk umat manusia bahwa ia akan terus menjerumuskan manusia yang tidak dekat dengan Tuhannya, yang tidak pernah beribadah kepada Tuhannya. Apa itu? Mati kan? Tidak ada. Saya butuh itu. Apakah ada lagi? Jika tidak, silakan pergi. Jika tidak, silakan pergi. Jika tidak, silakan pergi. Allahul a'lam. Om Hao. Nanti kita press ya. Lagi itu ya. Pengen ibu saya. Om, Ya ya. Itu kita duduk. ini Teman-teman, termasuk yang sedang menyaksikan ya, ini saya lock diri saya dulu biar tidak ada entitas lain yang masuk, karena berat banget itu. Udah beberapa itu manggil, ngajak temennya gitu. iya, takutnya nanti numpang ini karena sudah ada beberapa yang diserang. Gini, takutnya kita ada sini ada berapa orang? 13, 11. 11 sampai 12. Iya ya, kurang lebih itu ya, karena kalau Oh enggak. genap posisinya itu kalau ganjil nanti ada yang genepin, atau ada kejadian yang saya tidak mau kesurupan massal. Termasuk yang di rumah ini cukup dulu dan ambil minum, baru nanti akan kita bahas setelah itu. Jadi saya menetapkan diri saya sendiri. Tolong ambil dikit, diusapkan di muka. Udah. Om, Iya, iya. ini sosok yang kemarin, lagi-lagi sosok kemarin. Ya karena kan siapa ya? Mereka nandai kan modelnya. Berpikir ya itu sudah menjadi satu piaraan di sini. Terus ya saya nggak bilang di rumah ini nggak, tapi sekitaran sini. Terus kayak di spoiler gitu loh mas. Kayak kemarin tuh masih penasaran ada nggak sih yang nanti bisa miara aku sebenarnya gitu. Tapi apakah dia tadi bilang dia dipelihara oleh seseorang. Terus dia masih nyari tuan baru gitu? Iya, karena tujuannya benar-benar pengen nyesatin orang. Kayak ini tadi kan, Oke. misalkan tidak dekat dengan apa ya, tidak dekat dengan Tuhan ataupun tidak religius, itu gampang gitu katanya. Nanti bisa saya masukin. Tapi ini memang beberapa orang yang masih ibadahnya kencang, tidak berpikiran tentang duniawi, karena berkaitan dengan tamak, serakah, terus dendam, sombong dan macam-macam. Doa itu kan sifatnya universal dan kita tidak tahu itu akan terkabul dari mana. Tapi ketika ada orang yang tulus berdoa dan hatinya itu memang bisa lapang, energi ini sebenarnya penggambaran mas dari sifat kita sendiri. Ketika kita ada iri apa sosok-sosok astral ini, maaf ya, sosok-sosok astral ini kemudian yang akan mencok atau masuk mengambil energi itu untuk memanifestasikan. Jadi ketika kita kayak tadi itu rusuh banget ya sebenarnya, nanti tak netralisir. Jadi kayak kita misal dendam yang datang kuntilanak ditumpangi. Ketika kita penuh amarah, marah-marah, sosok Candy Ghost atau pocong yang kemudian membisiki seperti itu. Dan ini sebenarnya bentukan dari kita sendiri yang mewujudkannya seperti itu. Tapi gini om, Ya. mungkin kalau kita ngomong kuntilanak atau pocong, pada awalnya itu adalah entitas yang membawa emosi atau rasa tersebut semasa hidupnya dulu.
Kalau kita ngomongin entitas siluman seperti Buto Ijo itu siluman kan, Iya. dia punya sifat itu berarti dari mana? Rasa Karena tamak gitu. iya, karena begini sebenarnya ada satu batas ya antara alam nyata dengan alam gaib. Tapi ketika orang kemudian bersinggungan langsung, maka mereka itu akan menghisap atau menyerap energi manusia, mengikuti dan memperbudak. Jadi sebenarnya kita berdampingan dan tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika ada satu pendekatan, komunikasi, kesepakatan atau kemudian ada perjanjian, agreement di situ, akan terkenal bahwa manusia sifatnya manusia diambil. Jadi sebenarnya begini disampaikan bahwasanya konklusi dari semuanya, jika kita bilang jin, kita bilang siluman, itu adalah entitas makhluk astral. Namun kalau kita bilang setan itu sifat burukmu katanya. Jadi ada, maaf ya, ini berarti ada ibarat kata manusia lebih kesetanan daripada setan yang sebenarnya. Gitu. Jadi makna kesetanan itu sebenarnya ketika kita keluar dari akal dan pikiran, melupakan Tuhan, sifat religius dan macam-macam spiritual kita tinggalkan, maka 7 sifat negatif itulah menjadi setan yang ada dalam tubuh kita. Oke, yang bisa kita ambil itu. Berarti pada dasarnya entitas-entitas ini hanya mengamini perasaan dan sifat yang pada dasarnya di manusia itu udah ada. Saat sifat tersebut keluar, mereka tertarik. Iya, sehingga manusia itu sebenarnya memiliki sifat buruk yang disebut dengan setan. Jadi ketika manusia kesetanan, semua sifat buruknya akan keluar. Intinya itu. Satu lagi Om, balik ke entitas yang sebelum ini. Dia bilang dia dari seberang, tapi dia bilang dia dipelihara oleh tuannya. Berarti tuannya pun hanya memelihara, berarti dia tidak tinggal di tempat tuannya gitu. Tinggal. Jadi entitasnya itu yang disebar, yang akan mencari, misal di jalan ada sesuatu, kecelakaan, dan sifat dari pesugihan itu kan tamak juga ya. Jadi bisa kita sambungkan dengan lebih ngepet tadi, di mana ketika kita ingin mencapai suatu kekayaan ya kita harus kerja keras. Tidak dengan cara instan, karena tentunya dipikir ini gampang, tetapi justru akan menjerumuskan orang itu ke sifat-sifat negatif dan jauh dari Tuhannya. Kalau tadi ini nyerempet babi ngepet tadi. Iya. Om mau tadi menjelaskan bahwa manusia yang bersekutu dengan siluman babi tersebut akan jadi budaknya dan kepalanya babi badannya manusia. Kalau Buto Ijo barusan gitu, Om juga menjelaskan pada dasarnya mereka akan jadi budaknya gitu. Diapain atau ngapain Om berarti kalau udah jadi budaknya? Nanti akan jadi apa ya? Jadi porinya di sini yang kemudian akan menjadi seperti pelayan ataupun injak-injakan di sana. Dan nanti di akhirat katanya begitu, karena sebenarnya bentuknya itu masih apa ya? Masih umum gitu, karena separuh badannya di sini leher kan. Leher turun tuh ular, jadi nggak separuh badan seperti seperti yang kita ketahui Nyai Blorong bukan. Jadi memang ini turun ular. Tapi kepala botak ada taring. Sebesar apa? Sebesar pohon kelapa. Makanya berat banget. Berarti memang 11-12 Iya. dengan genderuwo gitu juga. Lebih tapi warnanya memang sisinya hijau. Jadi ular hijau daun. Ini Om, tadi dia dipelihara oleh tuannya, dia bilang dia ngasih kekayaan. Kalau babi ngepet, oke, udah tau lah kerjaannya ngapain. Buto Ijo tuh ngapain? Ngambil apa atau memang cuma sebagai let's say penglaris lah, membuat orang pada datang atau gimana? Iya, seperti itu. Jadi tetap bekerja juga. Misal punya usaha tertentu, tetapi aura pengasihan dan kekayaannya itu datang bertubi-tubi, kita nggak tahu ya. Bentuk uangnya pun uang nyata di sini. Gitu. Dan pasti yang akan menjadi syarat itu adalah anak kesayangan. Jadi hati-hati ketika kita sebenarnya mencari uang untuk keluarga, tapi jangan sampai kemudian keluarga dipersekutukan dengan seperti itu. Om, tanpa ingin menjelekkan seseorang atau beberapa pihak gitu, untuk ini mungkin menyeluruh ya, terutama ke yang tadi siluman babi, yang babi ngepet, Buto Ijo gitu. Mereka tuan-tuannya itu kan diperkaya secara mata lahir manusia biasa gitu, yang tidak sensitif atau tidak tahu dengan hal itu. Ada gak sih tanda-tanda yang kita bisa lihat, oh ini kok ini jangan jadi kayak gini, oh ini kayak gini deh, kayaknya dia melihara deh gitu.
Sebenarnya dalam kita merasakan itu beberapa tempat-tempatnya sudah terkesan singgup, tidak nyaman. Tapi malah rame. Iya, termasuk ya ini tidak semuanya, tetapi kalau kita menggunakan rasa itu memang akan tahu seperti apa rasa di sini gitu. Dalam artian ketika orang yang memang benar-benar pure bekerja dengan keringat perjuangan itu berbeda, ya sama tapi tidak nampak ya. Tapi di sini menggunakan ataupun memanfaatkan keberadaan entitas astral, pasti nggak tenang. Dalam artian kita mau masuk aja melihatnya tidak redup, bukan lampunya nggak ada, bukan, tapi situasinya. Kemudian lingkungan keluarganya sendiri itu berbeda dengan ketika kita mencarinya itu dengan lurus ya. Jadi sering ada kematian di situ, uring-uringan dan macam-macam. Dan ketika ini hati-hati, ketika perjanjian sudah selesai, maka semua harta itu akan hilang dengan ludesnya. Dan silakannya ini mengambil harta dari keturunannya, sehingga anak turunannya nanti akan jatuh lebih miskin karena baik dan juga rezekinya sudah diambil oleh orang yang memiliki. Oke, berarti keturunannya let's say punya rezeki sekian. Pada dasarnya kenapa orang ini kaya yang ngambil rezeki anak cucunya nanti? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Berarti Om, kalau kan let's say mereka pakai pengasihan gitu. Mungkin sebagai kita konsumen let's say gitu, kita datang ke tempat usaha atau restoran, ada efek nggak secara fisik? Tidak ada efek ke kita ketika kita menjadi, tetapi terkadang kalau sudah menjadi tanda ya, di sini akan menjadikan tumbal. Itu memang memilih orang dengan kriteria tertentu. Jadi seperti contohnya ketika orang ini ya jauh dari agama, mabuk atau apa, yang mudah disesatkan, tapi ketika orangnya dengan Tuhannya insya Allah. Oke. Mungkin sedikit recap ya. Dari semua entitas yang tadi sudah sempat berkomunikasi, tadi 7 entitas tersebut, beberapa udah bercerita, beberapa hanya merusuk atau apalah. Moral of story dari mereka mungkin yang bisa kita sampaikan ke teman-teman Elezon. Iya, jelas. Pertama ya, kalau kita bilang kesetanan itu, setan yang paling menakutkan itu justru ada di diri kita sendiri. Jadi ketika kita ada sifat-sifat yang berkaitan dengan emosional, keduniawian, tidak bisa mengendalikan diri, itu ketika meluap, dan kita ketika ini ya, kecelakaannya ketika kita tidak kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah yang akan ditunggangi ataupun akan diserap oleh energi ataupun entitas astral yang ada di sekitar kita, yang membawa aura ataupun energi negatif, sehingga menjadi satu sugesti hipnotis. Sebenarnya contohnya misal tadi kita rakus ya, ataupun ada sifat iri hati, mereka hanya bisa akan memberikan sugesti hipnotis itu dan menyerap energi, justru kita rugi karena diserap. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya mewakili ya tujuh sifat buruk manusia, di mana sebenarnya yang bisa kita tafsirkan bahwasanya kalau jin itu memang satu ciptaan Tuhan, entitas. Siluman pun sama dan macam-macam makhluk astral. Tetapi jika kita tanyakan setan yang selalu menggoda, itu sebenarnya ya ada di diri kita. Bahkan disebutkan bahwasanya setan itu bisa masuk ke aliran darah. Seperti itu. Jadi sedalam itu. Jadi ketika kita memiliki sifat-sifat kesetanan ataupun sifat-sifat setan, kita lebih setan daripada makhluk astral. Seperti itu. Karena maaf ya, ketika memang sosok makhluk gaib itu menakutkan, tapi lebih menakutkan sifat setan dari manusia. Oke, Om Hao, teman-teman Elezon semua, sekian acara kesetanan bersama Elezon kali ini. Mungkin ada penutup, Om? Ya, untuk teman-teman jangan lupa ya, follow akun @elezon.id, dan kami ada paket merinding ya, 7 paket merinding. Nanti teman-teman bisa mengikuti ataupun melihat aktivitas di akun @elezon.id. Nanti yang beruntung akan mendapatkan salah satu dari 7 paket merinding tersebut. Jadi terima kasih semuanya. Anggap ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya bersama, karena sejatinya hidup itu adalah belajar.
kita bisa belajar dari banyak hal, termasuk kita juga menyikapi dari suatu hal. Semoga ini bisa kami semuanya di sini bisa berbagi dan kita bisa mengambil hikmah dan hidayah dari apa yang sudah kita telaah, kita kaji bersama-sama. Terima kasih untuk semua teman-teman dan kami undur diri dulu, sudah bergabung dalam memperingati Halloween ala Indonesia. Berbeda dari dengan yang lainnya. Terima kasih semuanya sudah gabung di Kesetanan. Insya Allah kita akan jumpa pada kesempatan di lain waktu. Dan teman-teman semua tetap bisa mengikuti akun @llazone.id karena bisa menemukan keseruan lainnya selain ini. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya yang ada di sini dan yang ada dimanapun kalian berada, di alam gaib ataupun nyata. Akhir kata, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin.